Bab 9 yaitu penyutradaraan. Dalam menghadirkan teater ke atas panggung merupakan sebuah kerja sistematik. Seorang seniman teater akan menjalani alur atau rangkaian proses kreatif yang panjang. Fenomena kehadiran teater di ruang pertunjukan Indonesia sudah tidak asing lagi tentunya. Di Indonesia dikenal dengan adanya teater tradisional, teater modern, dan teater kontemporer. Teater lahir sebagai bentuk karya atau aktivitas pertunjukan lakon yang berangkat dari naskah ataupun tidak. Naskah sebagai karya sastra menciptakan ruang apresiasi yang tidak terbatas. Naskah bisa lahir sebagai bentuk karya sastra yang dibaca sebagai teks sastra atau terlahir dengan sebuah konsep pertunjukan. Bagian A. Memahami gaya naskah pertunjukan. Tradisi teater berawal dari Yunani kuno. Akan tetapi, apabila kita menjumpainya dengan detail dalam sebuah buku A History of the Theater dalam Via Sumanto tahun 2001, menunjukkan bahwa naskah atau cerita yang diubah dalam bentuk festival drama berasal dari teks yang berusia 4000 sebelum Masehi dari Mesir kuno. Pada tahun 496 sebelum Masehi di Yunani kuno, lahir seorang pencipta naskah yang bergenre tragedi. Nama penulis itu masih legendaris hingga saat ini. Dia bernama Sophocles. Dia adalah pengarang tragedi Yunani yang paling terkenal di dunia, sebab beberapa karyanya mampu menjadi pembaharu drama pada zamannya. Dari 123 judul karyanya, hanya ada 7 saja yang bisa diwariskan kepada dunia, yaitu selanjutnya ada beberapa gaya naskah lainnya dalam teater modern, yaitu 1. Gaya realis. Gaya realis adalah naskah yang menggunakan cara pandang bertolak peristiwa keseharian atau peristiwa di luar nyata. Tentunya tokoh, waktu, ruang atau latar dan juga permasalahannya yang sering terjadi bertolak belakang dari peristiwa keseharian atau kenyataan. Misalnya naskah drama karya Putwi Jaya yang berjudul Bila Malam Bertambah Malam yang bertolak dari kenyataan yang terjadi di Bali. Yang kedua adalah gaya surrealis. Surrealis merupakan sebuah aliran seni yang bertolak belakang dari aspek bawah sadar, dan jika ditampilkan citraannya, baik tokoh, setting, atau waktu, bersifat non-rasional atau di luar kenyataan. Contoh naskah dari gaya surrealis ini adalah naskah The Myth karya Heru Kesawa Murti. Yang ketiga adalah gaya absurd. Absurd sering dipahami dengan suatu hal yang tidak jelas. Naskah bergaya absurd ini sempat berkembang setelah Perang Dunia Kedua, dengan salah satu tokoh yang terkenal adalah Eugene Ionesco. Naskah Eugene Ionesco dikatakan sebagai naskah absurd karena cerita atau peristiwa yang ada dalam naskah tersebut mencoba mempertanyakan dan membongkar tentang perihal eksistensialisme, keberadaan manusia dalam kehidupan ini. Dalam The Chase, dia menciptakan tokoh berumur 2 abad dengan permasalahan tentang hidupnya yang hampa dan membosankan. 2 pasang kekasih yang lelah secara jiwa untuk hidup kembali, hingga tokoh itu merasa dunia hampa dan sia-sia. Disitulah waktu di mana absurditas itu terjadi. Di saat seseorang mulai bertanya tentang kehampaan hidup, tujuan hidup, dan keberadaannya dalam kehidupan. B. Menentukan gaya pertunjukan. Seorang sutradara begitu serius mengamati naskah yang pertama kali dia terima untuk sebuah pertunjukan. Kira-kira apa yang sedang dipikirkan atau skema apa yang dibentuk dalam imaji sutradara tersebut? Apakah dia langsung membayangkan gambaran detail panggung yang akan diciptakannya, atau dia langsung membayangkan siapa aktor yang cocok untuk memainkan naskah tersebut? Seandainya sutradara langsung memikirkan hal-hal tersebut, maka ia melewati tahapan sebelumnya dan terjadi lompatan yang terlalu jauh dari prosedur proses yang seharusnya dilakukan oleh sutradara. Maka dari itu, sebelum sutradara mengimajinasikan
siapa saja pemain atau bagaimana bentuk panggung dari teater tersebut, seorang sutradara harus melewati tahapan atau proses terlebih dahulu sebelum dia memikirkan atau mengimajinasikan hal-hal yang masih jauh dari tahapan awal. Imaji adalah kesadaran. Dalam Beckett via Sumanto tahun 2001, ketika seorang sutradara melakukan proses memunculkan imaji tentang gambaran sebuah pertunjukan, maka hal tersebut dilakukan dengan sadar. Kesadaran itu akan melalui beberapa tahap hingga imaji yang muncul akan hadir dengan detail yang sesuai dengan konsep yang tepat. Pertama kali adalah memahami naskah. Seorang sutradara harus mempunyai pengetahuan dasar tentang beberapa gaya naskah. Dalam teater modern, kita akan menemui gaya realis, surrealis, dan absurd. Konsep untuk memahami gaya naskah sangatlah penting dimiliki oleh seorang sutradara sebelum lanjut ke proses selanjutnya. Hal-hal tersebut merupakan tuntutan dasar, sehingga sutradara mampu mengetahui hukum-hukum drama. Yang pertama, mengolah gaya naskah menjadi gaya pertunjukan. Ketika pertama kali seorang sutradara memegang naskah, maka dia harus mampu menganalisis gaya naskah tersebut. Naskah itu merupakan naskah tragedi, naskah realis, naskah surrealis, atau naskah absurd. Setelah gaya naskah ditemukan, tema dari naskah ditemukan, dan analisis struktur dalam serta analisis naskah secara eksternal telah dilakukan, maka sutradara segera menentukan gaya pertunjukan seperti apakah yang akan digarap nantinya. Beberapa ciri gaya pertunjukan yaitu tragedi klasik, tragedi realis, surrealis, dan absurd sebagai berikut. Bagian A, gaya pertunjukan realis. Gaya pertunjukan realis adalah gaya pertunjukan yang bertolak dari detail-detail dalam kehidupan nyata, sehingga waktu, latar, set yang ada di atas panggung haruslah mampu menghadirkan waktu, latar, set yang sesuai dengan kenyataan yang akan ditampilkan. Itulah sebabnya dalam pertunjukan realis, seorang aktor harus mengabaikan kehadiran penonton, sebab ada dinding keempat atau imajiner yang dihadirkan dalam pertunjukan tersebut. Setting yang digunakan dalam pertunjukan realis harus mampu menceritakan di mana peristiwa itu terjadi, pada tahun berapa, pada kondisi budaya yang seperti apa, dan juga pada kondisi sosial yang seperti apa. Begitu pula tata cahaya dalam panggung realis merupakan wakil dari cahaya yang ada di kehidupan nyata, sehingga tidak diperkenankan memakai pencahayaan yang berwarna seandainya memang itu tidak terjadi dalam kenyataan. Kostum serta make up digunakan dalam pertunjukan realis juga bertolak dari kenyataan. Seorang yang bertanggung jawab dalam make up dan kostum harus mengetahui berapa usia tokoh, bagaimana kehidupan sosial tokoh, bagaimana cuaca yang sedang berlangsung dalam cerita tersebut, sehingga unsur-unsur real dalam dunia nyata maupun mampu dihadirkan di atas panggung. Bagian B, gaya pertunjukan realis. Berbeda dengan gaya realis, dalam gaya pertunjukan surrealis, seorang sutradara tidak harus menghadirkan kenyataan di atas panggung. Akan tetapi, surrealisme bisa menjadi ekspresi dari kenyataan tersebut, sehingga make up dan kostum yang dipakai tidak menyerupai keseharian tetapi justru bisa dihadirkan dengan gaya-gaya karikatural. Begitu pula dengan tata cahaya yang digunakan dalam pertunjukan surrealis bisa lebih ekspresif. Misalnya, ketika tokoh dalam keadaan marah bisa melotot dengan lampu berwarna merah, atau ketika sedang dalam suasana sedih bisa digunakan nuansa lampu yang redup, seperti itu. Lalu yang ketiga, bagian C, pertunjukan gaya klasik. Gaya pertunjukan klasik. Gaya pertunjukan klasik seringkali dimainkan untuk menggarap naskah-naskah tragedi seperti Oedipus, Antigone, ataupun Romeo dan Juliet. Gaya pemeranan yang digunakan adalah grand style dan dialog dilantunkan seperti layaknya orang berpuisi. Sebab
Tujuan dari pertunjukan ini adalah mengindah-indahkan penampilan baik dari segi visual maupun audio. Bagian D, gaya pertunjukan musikal. Gaya pertunjukan musikal adalah pertunjukan teater yang bertolak dari gaya-gaya musik. Kehadiran musik tidak hanya sebagai ilustrasi, akan tetapi musik mempunyai peran yang cukup penting sebagai pencipta drama. Bahkan, terkadang dialog-dialog dalam drama musikal disampaikan dengan irama atau musik yang digunakan. Dalam drama musikal, biasanya hadir beberapa kelompok koor yang menyanyikan beberapa dialog yang berhubungan dengan cerita. Koor tersebut terkadang juga berkomunikasi dengan pemain atau aktor sehingga tidak hanya berfungsi seperti sinden dalam pertunjukan tradisi, akan tetapi juga sebagai pemain dalam cerita tersebut. Bagian C, merealisasikan konsep. Merealisasikan konsep penyutradaraan dalam mengimplementasikan analisis naskah dan gaya pertunjukan dalam bentuk pelatihan tahap demi tahap, seperti menyusun jadwal pelatihan terstruktur sampai latihan akhir dan pementasan.